Bapak di surga, selamat pagi. Pagi hari ini kami bersama-sama dengan teman-teman di Lapas kelas 2A Bengkulu bersama-sama menghadapmu Bapak. Kami ingin benar-benar mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapak, kiranya Engkau berkenan melancarkan sinyal kami masing-masing sehingga apa yang kami sampaikan dapat diterima dengan baik oleh kami semua yang berada di Lapas kelas 2A Bengkulu. Terima kasih Bapak atas berkat-Mu yang melimpah-limpah yang Kau berikan kepada kami dari lahir hingga detik ini. Sekali lagi ya Bapak, berkatilah sinyal sehingga kami bisa dengan jelas dan semakin mengerti firman-Mu yang sungguh hidup dan luar biasa. Amin. Amin, amin, amin. Sekali lagi shalom, selamat pagi. Halo. Selamat Natal dan selamat tahun baru ya untuk kita semua. Gimana Natal kalian? Natalan di situ Baik, Bu. Baik, Bu. bulan apa? Maksudnya tanggal berapa? Desember awal-awal ya? 19 ya? Tanggal 19, Bu. 19 kemarin kami Natalan di sini. Oh, Ada juga yang dari 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 luar. mana? Kami aja, Bu. Cuman ada tamu juga dari luar, pendetanya ada juga. Banyak dari gereja-gereja. Banyak dari gereja-gereja di aula depan itulah kami Natalannya, Bu. Oke, baik, baik. Mengawali tahun 2026 ini, Bu Ati ingin memberikan judul untuk pertemuan hari ini tuh mengampuni. Mengampuni itu hal yang biasa kita dengar ya. Ya nggak sih? Mengampuni, harus mengampuni, Tuhan Yesus mengajari mengampuni. Tapi kenyataannya, apakah saya atau kalian semua ini sudah mengerjakannya? Oleh sebab itu, berarti kepingin kalian satu-satu berada di depan kamera, ngomong, nama saya ini, saya di sini sudah sekian tahun, di tahun 2026 ini, keinginan saya, keinginanmu yang kamu ucapkan itu tercatat. Jadi, sampaikanlah keinginan-keinginan yang kiranya Tuhan berkenan mengabulkan dan memberkati. Yuk, dimulai dari siapa dulu satu-satu. Supaya Bu Ati lebih kenal kalian. Yuk, satu-satu belajar nama saya ini, keinginan saya di tahun 2026 ini, ingin apa, segera bebas, atau ingin dapat berkat yang melimpah, atau ingin lebih dekat dengan Tuhan. Yuk, mulai. Siapa dulu? Halo? Dengar Bu Ati enggak? Dengar, Bu. Ayo mulai dong. Kalau aku, Bu, pingin lebih baik aja, Bu. Namamu siapa? John, Bu. John Ri. Oh, lebih baik dari apa? Dari kemarin. Dari kemarin, emang kemarin kamu masih belum baik. Puji Tuhan udah baik, Bu. Puji Tuhan sudah baik ya. John, oke. John menginginkan di tahun 2026 ini lebih baik, begitu saja? Iya, Bu. Ya, oke, geser lainnya di depan kamera biar Bu Ati tahu. Yuk geser lainnya biar kelihatan semua. Saya, Bu. Oke, siapa? Tolong didoakan, Bu, supaya maksimum di hukumannya 1 tahun saja, bila perlu bebas. Amin. Ya, semua yang bapak-bapak atau kakak-kakak sampaikan ini didengar sama Tuhan ya. Jadi sampaikan yang baik-baik. Oke, sip, lanjut. Ini, Bu, saya, Bu, Nathanael Siringo-ringo, Bu. Keinginan Ya. saya sehat aja, umur panjang, bisa kembali secepatnya. Itu aja, Bu. Amin. Yuk, lanjut. Lanjut, tidak. Geser aja, geser duduknya. Yang belakang gantian depan, depan gantian belakang. Saya di Bu, Yes. saya berdoa biar diputus 1 tahun langsung pulang. Kayaknya baru ya Bapak ya, saya baru lihat.
Iya, sedang berdua Saya lebih lama dibandingin Bapak ini, Bu. Oh, tapi pas saya di Bengkulu kayak nggak ketemu ya. Oh iya. Ya, belum Bu. belum Bu. Baik. Belum. Sip, yuk lanjut. Siapa lagi? Saya David dari Bandung, Bu. Pengen cepat pulang ke rumah di Bandung. Di tahun 2026 ini Iya. ya. Oke, ayo Diputus lanjut maksimum lainnya. 1 tahun. Kenapa? Diputus vonis bebas, Bu. Oke, baik, baik. Oh, ini yang di sini tuh ada yang belum putusan ya? Masih nunggu ya? Masih banyak Bu. Iya, Ya, lagi ini sidang saya bertiga. sama Edi 3, 4. lagi Baik. sidang. Oh, Pak Yuk, Toto. lanjut. Pak Toto. Pak Toto. Undi jauh ini. Saya Toto, Bu. Mhm. Juga sedang berproses, persidangan sedang berlangsung. Berharap setelah persidangan dapat ketemu kembali, dibebaskan bersama keluarga, ketemu keluarga kali ini. Amin. Ayo lanjut. Amin. Baik. Saya Bu, minta kesehatan aja Bu. Minta kesehatan. Kamu sudah berapa lama di sini? Baru Bu, Oh, dari baru. dari bulan 11 kemarin. Oh, bulan 11. Oke, kamu sudah divonis belum? Sudah divonis Bu, Sudah divonis berapa tahun? 5 tahun 6 bulan Bu. Oke, baik. Siap. Jadi, pengen apa tadi? Sehat saja ya? Iya Bu. Ya deh, jangan usah buru-buru keluar ya. Yuk, lanjut. Len, ayo Len. Yang belum siapa? Ini Udah Bu, semua? Shanton. Arwan, Arwan. Arwan Bu. Ya, Pak Anwar. Ya Bu, saya minta sehat-sehat aja Bu, dan baik-baik di sini Bu. Pak Anwar berapa lama di sini? Kalau lamanya Bu 11 tahun Bu, 11 tahun sudah menjalani berapa tahun? baru 11 bulan Bu. Baru 11 bulan. Jadi pengen sehat-sehat saja, baik-baik ya Ya, Bu. Pak ya. Oke, Panjang- baik panjang Pak umur, Bu. Anwar. Terima kasih. Ada lagi yang belum? Udah Bu, Sudah semua? Nah, Yuk, kita mulai lagi. Yuk sekarang ambil Alkitabnya. Ada Bu. Ada ya. Yuk dibuka di Yohanes 1 ayat 1. Yohanes. Ini Bang. Ini Yohanes. Yohanes 1. Ayat 1. Yang sudah ketemu dibaca. Ini. Baca kau. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Yuk dibaca semua yuk biar yang belakang juga paham. Bareng-bareng semua. Ayo udah pegang semua belum? Belum, Perhatikan John, udah semua pegang? Udah, Tunggu dulu. Hah? Sudah, Der, baca. Ayo, udah. Semua pegang, semua baca biar paham apa isi ayat ini. Yohanes 1 ayat 1. Ditungguin, yang belum ketemu ditungguin. Apa-apa, pelan-pelan. Yohanes 1 ayat 1. Ya, ketemu? Bu, oke Bu. Empat semua. Satu. Satu. Yohanes 1 ayat 1. Kalau udah ketemu yuk dibaca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Jadi mungkin buat udah berkali-kali loh di situ ngasih tahu firman ayat ini. Ini loh Alkitab ini, firman ini adalah apa? Allah. Allah. Kalau nggak pernah pegang, nggak pernah baca, kenal nggak sama Allah? Udah. Coba di sini yang udah rutin setiap hari baca Alkitab, siapa angkat tangannya? Mana lihat? Hah? Gak ada yang angkat tangan? Bapak sudah setiap hari baca firman Tuhan ya Pak ya? Diajarin Pak, teman-temannya itu kanan belakang, ayo ditepuk, kanan kiri ditepuk, kanan kiri ditepuk. Ayo bangun, ini firman Tuhan ini loh dibaca.
Tertulis loh di Yohanes 1 ayat 1. Ayo ditepuk kanan kirinya John. Ayo kanan kiri ditepuk biar sadar, biar bangun. Udah Bu, udah Bu. Sudah semua udah bangun ya. Nah, Jadi kalau dalam sehari kalian ini nggak mau baca firman Tuhan, hidupmu tuh kayak layang-layang putus, nggak jelas. Tadi sebelum kita mulai kan satu persatu ya sudah menyampaikan keinginannya di tahun 2026 ini. Rata-rata hampir 70% ya pengen divonis bebas, pengen 1 tahun saja, pengen segera keluar. Keinginanmu tuh sebenarnya mudah bagi Tuhan. Simple bagi Tuhan. Cuma 1 tahun, pengennya 1 tahun, pengennya segera keluar. Tetapi kalau kalian malas baca firman Tuhan, Tuhan itu lelah loh mendengar doamu. Kamu minta terus, ngomong terus. Minta itu berdoa itu kan ngomong ya. Nah, Tuhan tuh pengen sekali-sekali giliran Tuhan yang ngomong. Caranya gimana, Bu? Giliran Tuhan ngomong cara ya ini. Firman Tuhan ini kamu baca. Ya nggak sih? Kalau kamu nggak mau baca, sekarang gini, kamu sama temenmu lah. Saya mau minta uang. Kamu ngomong minta, tapi giliran temanmu yang mau ngasih uang ini nggak mau ngomong aja nggak kamu dengerin, mau nggak dikasih nggak kamu? Ayo ya buatin nanya. Enggak kan? Harus saling. Kamu berdoa, minta, giliran Tuhan ngomongnya juga harus kasih kesempatan. Kasihlah dalam 24 jam waktumu, hidupmu, 1 jam saja untuk diam, mendekatkan diri sama Tuhan, baca firman Tuhan. Bu, tulisannya kecil-kecil loh Bu firman Tuhan ini Bu. Aduh pusing Bu saya kalau mau baca Bu. Ada yang gitu nggak? Ada yang alasan karena tidak kelihatan jadi malas baca? Ada nggak? Buat nanya. Alasannya apa? Tidak membaca firman Tuhan atau malah nggak ada Alkitabnya? Ada kan Alkitab di situ tuh, semua pegang kok. Alasannya apa coba? Karena apa coba? Ada yang berani menyampaikan nggak? Ada nggak? Kenapa alasannya malas? Bu, firman Tuhan itu sejak saya bisa membaca, saya itu sudah sering, sudah tahu semua isinya. Sudah tahu, nanti saya ngikutin saya ibadah nih. Jadi, cobalah kasih waktu Tuhan untuk berbicara kepadamu. Kalau 1 jam kebanyakan, ya dicoba setengah jam aja. Diem, merenungkan 1 ayat saja. Apa ya? Mesti ada ayat yang kalian ingat itu harusnya ada ya sebagai anak Tuhan ya. Jangan-jangan ada nih yang nggak ngerti sama sekali, nggak hafal ayat, jangan-jangan ada ini. Ada nggak? Ada yang nggak sama sekali nggak tahu ayat? Enggak lah ya, pasti ada yang inget ya, yang Mazmur itu yang apa, hati yang gembira adalah obat itu kan, pasti ada beberapa yang kalian tuh inget itu, coba kamu renungkan. Saat sakit, harusnya tuh anak-anak Tuhan tuh nggak sakit. Bu Ati udah sering kali menyampaikan, kok bisa Bu anak-anak Tuhan nggak sakit Bu? Loh, ya itu tadi yang Mazmur tadi, hati yang gembira adalah obat. Kenapa bisa sakit? Ayo, ya enggak? Memang, kalau kalian nggak percaya, kata-kata saya itu kayak semacam, cuma ngomong aja sih.
nggak ada buktinya. Ya kalian kalau nggak buktiin sendiri ya, kalau kalian mengeraskan hati ya memang tidak akan terjadi. Kalau Bu Ati pegang itu semua firman-firman yang Bu Ati ingat, Bu Ati percaya, Bu Ati pegang. Bahwa Tuhan menyampaikan bahwa akan memberkati Abraham itu saya terapkan pada diri saya bahwa Tuhan itu akan memberkati saya. Di Ulangan 28 itu. Kalau kamu baik-baik mendengar suara Tuhan, ya enggak Ulangan 28 itu, kamu akan diberkati. Tetapi kalau kamu tidak baik-baik mendengar Tuhan, engkau akan dikutuk atau dihukum. Itu berarti pegang. Enggak baik-baik dengar suara Tuhan itu gimana buat ya kamu sudah tahu kalau mencuri itu nggak boleh, kalau jualan narkoba itu nggak boleh. Kenapa tetap kalian lakukan? Itu artinya kalian tidak baik-baik mendengar suara Tuhan. Tetapi jika sudah terlanjur saat ini kalian di dalam lapas, nggak apa-apa. Tuhan itu mau mengampuni asal kamu mau bertobat. Ya kan? Seperti wanita yang ketahuan berzina. Sudah pernah Bu Ati sampaikan juga. Tadi jadi itu. Ya kan? Saat si wanita yang berzina itu dibawa di depan Tuhan Yesus, semua orang pada menghakimi, ya enggak sih? Hukuman bagi perempuan yang berzina itu dilemparin batu sampai mati. Demikian juga kalian yang sedang di dalam sini, dalam hatimu mungkin, wah, aku ini berdosa. Tapi apa kata Tuhan? Yang mau menghakimi itu. Yang tidak punya dosa, silahkan duluan melempar batu. Kenyataannya nggak ada yang melempar batu. Karena apa? Setiap orang itu pasti berdosa. Jadi kita, semua orang itu tidak boleh menghakimi sesamanya. Artinya apa? Jika kalian sudah benar-benar mengaku dosa, berhenti, tidak mau mencuri lagi, tidak mau jualan narkoba lagi, dosamu sudah beres. Tuhan sudah tidak mengingat-ingat lagi. Kemarin waktu saya di pelayanan di lapas narkoba Bengkulu itu ada yang curhat sama saya bahwa dia itu tidak bisa lepas dari rasa berdosanya ini loh. Sampai dia itu kan Katolik ya. Kalau saya Katolik itu kan terima komuni ya. Bahkan dia tuh nggak berani terima komuni, terima tubuh Kristus itu dia nggak berani. Dia merasa berdosa, dia merasa bersalah. Terus saya bilang begini, ya kalau kamu selamanya seperti itu kan dia terintimidasi ya, sama iblis itu mengintimidasi itu. Kamu berdosa, ya enggak? Kamu nggak layak terima tubuh Kristus. Itu intimidasi iblis itu. Kalau kamu sudah mengakui di depan Tuhan, sudah kamu akui semua, ya udah selesai beres. Kalau hatimu masih merasa aku masih nggak layak, ya itu intimidasi iblis. Jelas kok ayatnya ada, tertulis. Tuhan Yesus mengatakan, pergilah, dosamu sudah diampuni. Dan jangan berbuat dosa. Nah, jelas, itu tuh sudah jelas. Semuanya tuh jelas. Tinggal kita ini jangan mengeraskan hati. Coba pelan-pelan dibaca lagi, diulang-ulang lagi. Apa sih yang ada di dalam firman ini? Apa sih yang disampaikan dalam firman ini? Jangan sambil lalu. Mungkin nggak usah perlu banyak-banyak bacanya. Baca satu bab atau satu pasal saja. Banyak-banyak mungkin capek.
tapi malah nggak paham. Pelan-pelan coba sebelum baca berdoa, Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberi pengertian tentang apa yang akan saya baca. Begitu. Untuk yang masih lama tadi ada yang apa divonis 11, 5. Itu tadi kan permintaannya nggak cepat keluar ya. Itu tadi mintanya apa sehat ya, pengen sehat. Itu bagus. Jadi kalian nggak pengen buru-buru keluar. Karena kalau buru-buru keluar, tapi kamu masih malas baca firman Tuhan, hati-hati. Nanti cuma muter-muter saja loh hidupmu itu. Keluar, balik lagi. Keluar, balik lagi. Percaya deh sama Bu Ati. Makanya ini tuh harus kamu pegang, benar-benar kamu pegang. Mau nggak bisa itu firman Tuhan tuh harus jadi peganganmu. Karena kalau tak buru-buru keluar, kamu belum paham ini, nanti kamu bertemu, berkumpul dengan orang-orang yang negatif, yang mempengaruhimu, kamu ikut lagi, masuk lagi, ketemu John lagi, males lah, ya nggak? Bercanda ya John? Ya Bu. Iya, harus kalian pastikan. Harus kalian pastikan bahwa hidupmu tuh nyangkol terus di sini, di firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, ya kayak orang buta. Ya nggak sih? Sekarang dibuka di Yeskiel 36 ayat 26. DSL. Yeskiel 36 ayat 26. Ayat berapa tuh? Perjanjian lama. Perjanjian lama ada nggak? Yeskiel 36 ayat 26. Yang udah ketemu dibaca. 36 ayat Ayat berapa, Bu? 26. 26. Oh, 26. Nah, bisa. Kamu akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Yang belakang sudah ketemu belum? Ayo kita baca bareng-bareng. Udah ketemu? Yuk kita baca bareng lagi yuk biar paham. 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ini loh, saat hatimu bimbang, saat kamu merasa aku ini nggak layak, saat merasa aku ini berdosa, dibaca nih, dihayati nih, 36, Yeskiel 36 ayat 26. Dibaca, diulang-ulang, Tuhan, seperti di Yeskiel 36 ayat 26 nih loh Tuhan, Engkau menjanjikan kepadaku bahwa Engkau akan memberikan hati yang baru. Dan Engkau akan menjauhkan tubuhku dari hati yang keras. Jadi kalau hatimu tuh, kamu merasa, aduh mau baca firman Tuhan aja kok males banget ya. Aduh, kok mau mengampuni orang tuh kok susah banget ya. Dia itu udah jahat banget sama aku. Dia itu yang udah menyebabkan aku masuk di sini. Nih, dibaca berulang-ulang. Hatimu tuh terlalu keras kalau kamu tuh susah mengampuni orang. Padahal Tuhan Yesus saja mau mengampuni semua orang. Kita ini siapa sih? Kok mengampuni aja susah banget. Iya kan? Tuhan Yesus itu loh mengampuni siapapun. Bu,
Tetapi saya ini seorang pembunuh misalnya. Tetapi saya ini sudah merampok dan membunuh, dosa saya luar biasa. Ya asal kamu sudah mengampuni di depan Tuhan, dosa apapun itu Tuhan mau mengampuni. Asal kamu tidak berbuat dosa lagi. Jika hatimu merasa, kok kayaknya nggak mungkin ya, nggak mungkin aku ini bisa hidup normal, nggak mungkin aku bisa melupakan dosa-dosaku nih, dibaca lagi nih. Tuhan tuh menjanjikan loh. Bahkan jika kamu sakit, misalnya sakit jantung, sakit yang parah-parah lah, mungkin tanganmu sakit, kakimu, doain ini. Katakan, Tuhan, Engkau tidak hanya memberikan hati yang baru, tetapi Engkau juga mampu memberikan organ-organ yang baru. Doakan, ucapkan berulang kali, diimani, pasti akan terjadi. Kalau menurut manusia, memang sepertinya nggak mungkin. Tetapi bagi Tuhan kan nggak ada yang mustahil. Kita semua ini kan anak-anak Tuhan. Ya kan, pilihannya hanya dua kok. Mau jadi anaknya Tuhan apa anaknya setan. Pilihannya hanya dua, nggak ada anak tengah-tengah, nggak ada. Ya kan? Kalau jadi anak Tuhan tuh harus bagaimana, Bu? Ya harus menuruti semua perintah Tuhan. Dosa dikit-dikit boleh, Bu? Nggak boleh. Kalau nggak sengaja, Bu, ya segera minta ampun. Segera beresi. Nggak sengaja, Bu, saya tadi mungkin pukul teman saya karena itu siapa yang baru datang. Ayo. Kenapa kamu terlambat? Yoyo, sini, Kerja Yoyo. di depan nih, Ngadep ruangan posisi. depan. Hah? Dia tapi register, Bu. Oh, oke, oke. Ini yang curhat sama ibu itu. Kenapa? Minta tolong didoakan, Bu, sidang PK saya turun, Bu. Kamu sudah berapa lama sih di sini? Udah 2 tahun setengah, Bu. Terus divonis berapa tahun? 10. 10. Terus Ya, sudah tiap hari udah baca firman Tuhan belum? doa terus nggak putus, cuman belum baca Alkitabnya, udah terputus kemarin. Kenapa terputus? Kan Ya. Tuhan pengen ngomong sama kamu. Kamu gak mau baca ya Tuhan dah bingung kan ini anak yang minta kemarin mana nih mau diajak ngomong kabur-kaburan. Jadi itu Lewat loh doa, Tuhan loh. lewat Hah? doa saya, Bu, lewat doa tiap tiap Lewat doa. subuh, subuh Iya, dan tengah tetapi malam. makanya tadi kamu terlambat. Tadi Bu Atik sampaikan, kalau kamu doa itu yang ngomong kamu terus. Sekarang giliran Tuhan tuh pengen ngomong sama kamu. Caranya dengar suara Tuhan itu gimana? Baca firman. Nih harus dibaca ini. Ya, Bu, ya saya bawa nanti, Bu. Ya. Ya, baca ya. Nggak bisa cuma doa saja, nggak bisa. Nggak Tolong tembus. doa, tolong doa dari Ibu juga. Oh, siap. Wah, Bu Ati itu doain kalian semua loh. Jadi Ya, Bu. dari lapas narkoba Bandar Lampung, lapas Bengkulu yang Bu Ati pelayanan tuh Bu Ati doain, tak ingetin. Makanya kenapa Bu Ati diminta satu-satu ke depan. Bu Ati tuh nih taruh di pikiran. Jadi saat doa Bu Ati lupa namanya, tapi wajahnya tuh nih loh Tuhan, wajahnya yang seperti ini loh Tuhan. Orangnya baik Tuhan. Nggak telat kalau ibadah Tuhan. Ini loh Tuhan, Bu. Ayo makanya buat satu-satu pengen lihat satu-satu wajahnya nih yang mana nih. Yang minta cepat keluar, yang minta setahun aja tuh nanti berarti berlutut di hadapan Tuhan. Minta doa, Amin. minta Ya, ampun dosa-dosa sama Tuhan. Ya, tolong ya. Emang kalau gitu tadi itu lagi proses Tuhan. Ya, protes. Meminta Apa itu ngomong apa itu yang belakang Bu Ati nggak dengar. Ngomong Pada apa? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Ya Bu Ati menyampaikan lagi kalau pingin doamu didengarkan Tuhan, ubah hatimu. Tadi beresi dulu, sudah selesai mengampuni orang belum? Biasanya malah orang-orang yang terdekat denganmu yang kalian itu lupa, nggak beresin. Mungkin pasanganmu, istrimu, anakmu, orang tuamu yang mungkin nggak sengaja menyakiti hatimu. Harus kamu ampuni.
Karena rugi kalau hatimu masih menyimpan dendam. Nggak tembus doamu. Bukankah tercatat apa yang kau ikat di dunia atau di bumi terikat juga di surga. Artinya dendam atau benci yang kamu simpan di dalam hatimu di surga itu tercatat. Gimana Tuhan mau mengabulkan doa-doamu kalau kamu masih menyimpan dendam kepada orang lain, menyimpan dendam kepada orang yang terdekat dengan kamu, dengan pasanganmu, anak-anakmu, mungkin orang tuamu. Harus kamu lepaskan, nggak apa-apa. Semua orang itu berdosa, ya kan tadi ya yang kisah perempuan berzina itu ya nggak sih? Sampai nggak ada orang yang berani ngelempar duluan, karena apa? Karena semua orang itu berdosa. Orang lain menyakitimu, ya mungkin jangan-jangan dirimu sendiri juga pernah menyakiti orang lain. Jangan-jangan kamu juga berbuat dosa kepada orang lain. Ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada, Bu. Apa yang disampaikan Bu Ati kalian jelas apa enggak? Jelas Bu, jelas. Jelas ya. Tertulis tuh di Matius 18 ayat 18 itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi jika kamu melepaskan pengampunan, kamu melepaskan sakit hatimu, bencimu kepada orang yang dekat sama kamu, pasanganmu, anakmu, orang tuamu, itu dosa-dosamu yang di atas yang tercatat itu juga lepas gitu loh. Tapi kalau kamu menyimpan dendammu, menyimpan sakit hatimu, disayang-sayang, dendamnya disimpan-simpan, enggak, dia itu kata-katanya menyakitkan hati banget. Jadi dendam, benci itu seperti sampah. Contoh sampah. Sampah ya, benci, dendam kamu simpen semua. Sampah itu kan busuk ya. Semakin lama semakin busuk, merusak hatimu, merusak tubuhmu. Karena itu mengapa ada orang itu sakit. Karena apa? Hatinya itu loh. Hatinya tuh terlalu keras. Nggak mau mengampuni. Kalau dia nggak minta maaf, kalau dia tidak berlutut di kakiku, aku nggak mau mengampuni. Waduh, itu keras banget itu orang yang seperti itu. Ngeri, 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 ngeri. No, 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 no. Nggak harus seperti itu. Nggak harus orang itu minta maaf kepadaku, tetapi aku sudah mengampuni. Oh, itu kalau kamu sudah berani ngomong gitu di hadapan Tuhan atau di hadapan orang yang menyakitimu. Wah, dosa-dosamu langsung lepas. Kamu pengen apa itu langsung diberkati. Benar deh. Makanya coba tadi Bu Atik bilang kan dalam sehari itu minta waktumu 1 jam. Kalau terlalu banyak udah 30 menit. Diam diri berdoa, baca firman Tuhan. Katakan pelan-pelan, Tuhan, aku sudah selesai dengan diriku Tuhan. Aku mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti aku Tuhan. Kalau masih merasa kayak ada ganjelan, ucapkan Yeskiel 36 ayat 26 tadi. Bahwa Engkau akan memberikan hati yang baru kepadaku ya Tuhan. Tidak ada di hatiku nih yang hati yang kerasnya sudah nggak ada lagi Tuhan. Ucapkan gitu terus. Karena orang itu atau manusia itu tuh ya apa yang dia pikirkan. Pikiranmu tuh mengendalikan hidupmu. Ya kan? Amsal 4 ayat 23 apa ya? Sebentar. Yuk kita buka yuk. Sebentar. Amsal 4 ayat 23 kayaknya ya. Sebentar. 4. Nah, bener. Yuk, Amsal 4 ayat 23 dibuka pelan-pelan, ditungguin. Amsal 4 ayat 23. Yang versi mudah dibaca ini yang tertera di apa? Layar, tapi yang sesuai Alkitab dulu. Gak apa-apa dibaca ya. Udah ketemu belum?
Baca bareng-bareng yuk, Amsal 4 ayat 23. Udah ketemu? Udah. Udah. Udah ya, yuk. 1, 2, 3. Jagalah Jagalah hatimu hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari karena dari situlah situlah terpancar terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hatimu ini harus kamu jaga benar-benar. Apa yang kamu pikirkan tuh ya kamu itu. Kamu kalau pikirannya hanya apa? Aku harus punya uang banyak supaya aku cepat keluar. Kalau yang kamu pikirin uang, nggak bisa. Jadi yang kamu harus pikirkan dalam hatimu, aku sudah mengampuni orang yang menyakitiku, aku sudah selesai dengan diriku. Ini yang versi mudah dibaca ini, di layar ada ya. Di atas segala-galanya, hati-hatilah terhadap apa yang kamu pikirkan. Karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Itu benar-benar harus kamu pegang nih, Amsal 4 ayat 23 ini. Apa yang kamu pikirkan tuh ya dirimu. Apa yang kamu makan itu ya dirimu. Kok bisa Bu? Apa yang kamu? Iya. Ya kamu kalau makannya, minumnya setiap hari manis, minum kopi, manis sehari 3 kali. Apa yang terjadi? Ya pasti kamu diabetes lah. Ya nggak sih? Kalau kamu setiap hari makannya sehat, sayur dimakan, makanan yang sehat-sehat, apa yang terjadi? Ya kamu sehat. Kalau pikiranmu hanya memikirkan kejahatan orang lain, omongan orang lain, apa yang terjadi? Ya pikiranmu nggak tenang. Kamu sakit hati, oh aku di dalam sini, wah teman-temanku pasti ngetawain aku. Teman-temanku pasti menghina aku. Ya kalau yang kamu pikiran kayak itu, pikiranmu nggak tenang, males kamu baca firman Tuhan. Pikirkan yang baik-baik saja. Jika kamu berani mengatakan bahwa nanti kalau aku keluar, aku akan mewartakan firman Tuhan. Oh Tuhan, kalau itu benar-benar keluar dari hatimu dan akan kamu lakukan, Tuhan pasti segera mengeluarkan kamu dari lapas. Berani nggak? Ucapkan dalam pokoknya Tuhan, aku keluar dari sini cepet Tuhan. Aku mau mewartakan firman-Mu Tuhan. Aku mau mengajari setiap orang atau mengabarkan kabar gembira ini ke orang-orang lain. Tuhan senang, pasti kamu segera bagaimana caranya Tuhan akan membuat segala sesuatunya itu mudah. SK yang sekarang ini susah keluar, prosesnya susah, jadi mudah. Kalau kamu dekat sama Tuhan, ya, tolong apa yang Bu Atik sampaikan ini kalian pikirkan. Kalian masukkan dalam hati. Saat ini, dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Pengangguran ada di mana-mana. PHK ada di mana-mana. Mencari uang sedang susah. Kalau kalian cuma pengen buru-buru keluar tanpa pegangan yang kuat, semakin berat di luaran itu. Jadi sekarang mumpung masih di dalam banyak kesempatan, banyak waktu luang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk semakin memahami firman Tuhan, gunakan dengan baik. Kalau sedang tidak menghasilkan uang, di situ kan kalian tidak menghasilkan uang ya. Ya jangan membakar uang. Membakar uang ya merokok udahlah, maksudnya hal-hal itu kan orang merokok itu setahu buat itu nggak diterima di surga ya, karena di surga nggak ada api. Ya enggak. Yang ada api cuma di mana? neraka. Sebenarnya udah
Jelas loh, clue-cluenya itu sudah jelas. Orang merokok itu pasti ada api. Padahal di surga besok tuh nggak ada api. Berarti yang merokok, tempatnya besok di mana? Surga nggak ada rokok. Bapak-bapak, kakak-kakak yang baik, berarti kasih tahu surga nggak ada rokok. Jadi kalaupun sekarang ini aja tidak menghasilkan uang, merokoknya nggak usah gitu loh. Kalau ada saudara teman yang mengunjungi ya suruh bawa makanan aja, rokoknya nggak usah, karena nanti di surga itu nggak ada rokok. Ya nggak, kalau kalian di surga pengen merokok, kalian harus kemana? Tahu. Ayo, kan harus ke neraka, kan balik malah ke neraka, kamu nggak bisa balik lagi ke surga. Oleh sebab itu, mulai dari sekarang, pelan-pelan berhentilah merokok. Bukankah tertulis di dalam bungkus rokok itu membuat kanker, apa sih kanker apa leher itu bolong? Saya heran loh. Terus orang buat itu heran. Sudah jelas di bungkus rokoknya tertulis kalau merokok itu akan mengakibatkan sakit bla 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 bla. Lah kok malah tetap dibeli? Nggak habis pikir, buat tetap nggak habis pikir gitu loh. Dengan orang-orang yang seperti itu. Jelas tertulis saja nggak mau dilakukan. Apa kabar yang di firman Tuhan ini tulisannya kecil-kecil? Ya kan? Paham nggak yang disampaikan Bu Ati? Yang belakang lagi ngobrol itu siapa? Ayo paham nggak? Yang disampaikan Bu Ati? Ayo, yang senyum-senyum itu belakangmu siapa, John? Paham, Bu? Paham nggak yang disampaikan Bu Ati? Paham katanya, Bu. Paham apa yang disampaikan Bu Ati apa? Rokok. Hmm? Udah paham ya, merokok itu kan api nih, api ini di neraka. Kalau kamu tidak mulai dari sekarang menghilangkan kesukaanmu merokok, nah besok kalau kamu saatnya tiba di surga, tetap pengen ngerokok, oh kamu harus ke neraka loh. Kalau yang ngasih rokok berdosa enggak, Bu? Yang ngasih rokok, kamu kalau nggak mau kan juga nggak apa-apa. Nah, berarti jangan minta lagi, Ya nggak? Kak. Loh, ya kan, makanya seperti Bu Hati bilang, tulisannya itu apa? Merokok menyebabkan apa? Apakah merokok menyebabkan masuk surga? Apakah merokok menyebabkan mendapat uang banyak? Ayo apa? Tulisannya apa? Di tempat bungkus rokok itu tulisannya apa? Kalau Bu Hati boleh tahu, boleh tanya apa tulisannya di rokok? Kanker. Hah? Ya kan sakit kanker loh. Lah wong kalian itu aja suruh mikirkan baik-baik supaya nggak sakit. Kok malah mengundang sakitnya itu loh. Coba dipikirkan lagi. Ya, yang masih merokok, coba pelan-pelan kamu pikirkan lagi. Bu Hati ini ngomongnya bener apa salah sih? Itu cuma di pikiran kok. Keinginan yang sampai kuat banget Bu, merokok itu seperti candu. Ya sekali lagi kalau kamu mengeraskan hatimu, Tuhan susah untuk merubah hatimu. Ya nggak sih? Kamu meminta sesuatu kepada Tuhan, tapi Tuhan memberikan pengertian-pengertian seperti Yeskiel 36 ayat 26 tadi, Tuhan menjanjikan akan memberikan hati yang baru kepadamu. Tetapi kalau kamu mengeraskan hatimu, bagaimana Tuhan akan memberikan hati yang baru kepadamu? Yang mudah itu seperti itu aja deh. Contohnya rokok. Contohnya mengampuni, masalah mengampuni dengan orang terdekat. Coba kalian pelan-pelan satu-satu dipekerjakan apa yang disampaikan Bu Ati. Satu-satu diberesin, dicentang, ditulis aja. Oh, kalau supaya aku bisa diberkati itu aku harus baik-baik mendengarkan suara Tuhan di Ulangan 28. Dibuka nanti kalau pas santai, dibuka Ulangan 28 itu isinya apa? Oh, harus baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Harus baca firman biar aku mengerti apa yang tertulis di sini, yang Tuhan mau omongin di sini itu supaya aku mengerti. Ya. Bu Ati berharap apa yang Bu Ati sampaikan ini kalian renungkan. Kalau kalian hanya mendengarkan tapi tanpa merenungkan, ya keinginan-keinginanmu untuk cepat keluar,
Mohon doanya Bu Ati. Bu Ati mau doa berlutut berjam-jam, kalau kalian tidak merubah hatimu sendiri, mohon maaf, tidak akan terjadi apa-apa. Jadi dari dirimu sendiri juga harus berubah. Oke? Paham yang disampaikan Bu Ati? Paham. Paham ya? Oke, kalau begitu demikian ya dari Bu Ati. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Ada nggak yang mau tanya? Nggak ada yang tanyain? Ada Bu. Nggak ada ya. Jadi mulai bulan depan, kalau kita sudah sepakat jam 10, mohon ya. Jam 10, jam 9.45, jam 9.50 tuh sudah siap duduk di situ ya. Biar kita tepat Siap, mulai Bu. jam 10, Ya, oke? Ya Bu. Kita sama-sama Oke, Bu. saling menghargai waktu ya. Ya kalau ada yang kunjungan atau ada yang tugas nggak apa-apa lah, dimaklumi. Bu Ati paham. Tapi jika yang tidak ada apa-apa ya kalau misalnya bilang aja kalau siapnya baru jam 11 siang Bu, sampaikan saja biar kita enak. Sama waktunya tuh Ya, pas siap. gini. Nggak mundur-mundur. Oke? Yuk sebelum tutup kita berdoa yuk. Oke, Bu. Kita berdoa ya. Oke. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Amin. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami semua sudah sama-sama belajar mengerti firman-Mu ya Bapa. Kami sudah paham. Kami tahu bahwa di Yohanes 1 ayat 1 Engkau berkata bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Artinya Bapa, jika kami ingin mendengar suara-Mu, jika kami ingin benar-benar dengan baik mendengar suara-Mu, kami semua harus membaca firman-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, berikanlah kepada kami semua, seperti tertulis di Yeskiel 36 ayat 26, bahwa Engkau akan memberikan hati yang baru kepada kami. Hati yang keras akan Engkau hilangkan, Engkau cabut, sehingga aku mudah memahami saat membaca firman. Bapa, kiranya Engkau berkenan memberkati kami. Kiranya Engkau berkenan mengampuni dosa-dosa kami. Karena kami semua yang berada di sini, Bapa, sudah selesai dengan diri kami masing-masing. Kami sudah mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti kami, Tuhan. Kami sudah selesai. Kami sudah tidak menyimpan dendam orang lain. Baik itu pasangan kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami. Kami sudah mengampuni Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengabulkan doa-doa kami. Bagi kami semua di sini ya Tuhan, yang belum divonis Tuhan, kami menginginkan Tuhan. Vonis hanya 1 tahun Tuhan. Dan untuk teman-teman yang sedang menunggu SK Tuhan, tolong kami Tuhan, segera keluarkan SK Tuhan, sehingga kami segera bisa keluar dari lapas Bengkulu ini, sehingga kami bisa menyampaikan kabar gembira kepada orang lain Tuhan. Banyak kesempatan, banyak waktu di dalam lapas ini Tuhan, sehingga kami bisa belajar semakin dekat dengan Engkau. Terima berkat, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih. Recording stopped. Ojo krungu suarane liya, ojo gelem diapusi setan. Dengarkan saja firman Tuhan. Ojo krungu suarane liya, ojo gelem diapusi setan. Dengarkan saja